dispute resolution ya. Apa karena saya pemeriksa pajak. Oke, Bapak Ibu, ini adalah rangkaian terakhir dari webinar kita. Kita sudah mengadakan webinar terkait PMK 172 yang sangat tebal sekali, ya. PMK yang sangat tebal, wajar sangat tebal karena PMK 172 itu adalah rangkuman atau apa kumpulan dari 3 PMK. PMK ada 13 tentang TPDoc terbit 2016, PMK 49 terbit 2019 tentang MAP, dan PMK 22 2020 tentang IPA. Semuanya dijadiin satu, diperbaiki, dirapikan di PMK 172. Dan kita juga masih menunggu-nunggu turunan dari PMK 172 itu nanti bagaimana terkait pemeriksaan transfer pricing, karena tentunya relevansi yang lain-lainnya, aturan di bawahnya sudah akan berubah. Oke, eh, yang pasti yang kita ketahui bersama bahwa MAP dan IPE itu adalah prosedur yang dimiliki oleh wajib pajak untuk bagaimana sehingga sengketanya mereka bisa termitigasi dengan baik, itu yang saya tangkap ya. Mereka bisa melakukan permohonan IPE atau MAP ke Direktorat Jenderal Pajak, yang tentunya Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan tanggapan, arahan, dan apakah bisa disetujui apa tidak. Dengan disetujui MAP IPE itu akan memperbaiki eh, bagaimana wajib pajak itu PMA-PMA yang bertransaksi cross border terutama, agar menghindari sengketa-sengketa terkait perpajakan internasional khususnya transfer pricing. Nah, itu kita bersama, mari kita nyimak bersama apa yang akan disampaikan oleh Mas Fahrizal. Kebetulan beliau di Direktorat Pajak Internasional di sengketa TV, dan memang beliau banyak membantu untuk IPMAP ya, beliau di bagian tersebut. Jadi menghadapi langsung apa itu IPMAP. Oke, mempersingkat waktu teman-teman biar kita nggak sia-sia. Silakan Mas Fahrizal menyampaikan ke kami apa highlight-highlight apa yang perlu kita ketahui tentang IPMAP sehingga kesadaran wajib pajak yang terjadi sengketa mudah-mudahan terarahkan ke IPA sama MAP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yazid dan Mas Adit. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septian Farizal, bisa dipanggil Fahri. Ya, ini saya share screen-nya dari sini atau dari Mas Adit ya, Pak? Langsung aja Mas, kontrol aja langsung. Oke, oke. Izin share screen Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Terima Sudah, kasih. Pak. Ya, sip. Kita mulai saja. Ya, untuk mempersingkat waktu, tadi perkenalan sudah ya. Ini sekarang kita skip aja, ini kemarin kayaknya sudah ya. Jadi ini posisi yang akan kita bahas ini di MAP dan Boleh. Ya, udah di atasnya Kak Po. nah nah di sini kita kita lihat di peraturan sebelumnya MAP ini ada di PMK 49 2019 dan APA di PMK 22 2020. Jadi dengan adanya PMK 172 ini, PMK 49 dan PMK 22 ini sudah tidak berlaku ya. Jadi dua PMK ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan PMK 172. Karena PMK 172 ini PMK omnibus ya, di mana salah duanya ada MFP dan EPA. Dan kebetulan di PP 50 tahun 2022 itu sudah uh, disinggung juga ya tentang MAP atau bahasa Indonesianya prosedur persetujuan bersama. So, ini di PMK ini merupakan turunan dari peraturan yang di atasnya PP atau Makasih ya. oke, terus nah ini lanjut aja. Nah, ini bahasa Indonesianya dari Mutual Agreement Procedure. Pakai prosedur persetujuan bersama. Mungkin buat bapak-bapak ibu sekalian,
Untuk teman-teman sekolah ini yang mungkin belum familiar dengan MAP, inilah nanti kita kupas sebenarnya lebih ke kulitnya ya untuk sesuai dengan konteks di PMK 172. Nah, ini di sini kewenangan di JP untuk melakukan MFP, kewenangan di JP ini ada di sini ya di PMK 172 ini. Di JP, Dijen Pajak ya, Dijen Pajak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan eh, sengketa pajak internasional ya untuk dalam rangka penerapan P3B. Nah, P3B ini di artikel yang terkait itu artikel 25 secara umum di model ya. Tapi tergantung pasalnya masing-masing dari P3B-nya. Misalnya contohnya kayak P3B Indonesia dengan Malaysia itu pasal 24 ya, artikel 24 terkait dengan mutual agreement prosedur. Karena di sini dari P3B itu sendiri atau tax treaty sudah difasilitasi untuk penyelesaian sengketa terkait dengan masalah yang timbul atas penggunaan tax treaty. Nah, ini transfer pricing menjadi suatu ini ya, menjadi suatu masalah yang paling besar sebenarnya ketika yang menimbulkan sengketa ketika penerapan tax treaty. Nah, tax treaty ini kalau di eh, yang terkait dengan transfer pricing itu di pasal 9 ya, artikel 9 1 dan 2 di mana nanti corresponding adjustment di article 9 paragraph 2. Mungkin corresponding adjustment pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya mungkin ya. Nanti kita akan bahas corresponding adjustment itu dalam konteks cross border itu dilakukan oleh melalui prosedur MAP. MAP ini ya. Jadi inilah salah satu cara untuk melakukan corresponding adjustment. Nah, di sini wewenang Dijen Pajak untuk Dirjen Pajak itu bisa dilimpahkan ke pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini eh, wewenang itu diberikan kepada Direktur Perpajakan Internasional ya. Jadi kalau secara istilah internasionalnya adalah Competent Authority. Jadi Competent Authority di Indonesia ini adalah direktur dilimpahkan ke Direktur Perpajakan Internasional. Nah, teknisnya untuk penyelesaian MFI itu eh, dari sebagai CA atau Competent Authority ini ya Direktur Perpajakan Internasional itu membentuk tim analis dari CA untuk menyelesaikan sengketa perpajakan internasional. Nah, ini kebetulan saya salah satu anggota tim dari tim CA untuk melakukan analisis dan untuk sebagai bahan negosiasi untuk CA di dalam perundingan seperti itu. Nah, di Direktorat Perpajakan Internasional MIP ini diurus di satu subdit ya, di subdit penanganan dan pencegahan sengketa perpajakan internasional, di mana itu ada 4 seksi. Seksi yang dibagi menurut ini ya, apa namanya, wilayah, wilayah di mana sengketa itu muncul.
Maaf teman-teman sekalian, barusan mati lampu. Listriknya turun. Sorry. Tadi sampai mana ya? Hmm, Pemohon masih slide awal, Mas. Sampai pemohon. ya, Ya. ya selamat. Jadi terima kasih sudah menunggu. Jadi di Direktorat Perpajakan Internasional itu dibagi nanti penyelesaian MAP-nya itu dibagi berdasarkan wilayah kerja. Wilayah kerja. Jadi untuk seksi satu itu ada 4 seksi. Yang seksi satu itu di eh, nanti menangani kasus-kasus misalnya transfer pricing antara entitas Indonesia dengan negara-negara di Asia Pacific Region dan Middle East Asia. Kecuali kalau untuk yang Asia itu kecuali Jepang, Korea, Hong Kong, dan Cina. Kemudian yang di seksi 2 nanti ada Amerika dan Amerika dan Jepang. Kemudian seksi 3 ada Hong Kong, Cina, dan Korea. Di seksi 4 negara-negara Eropa. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu sekalian mengajukan APA atau MAP nanti akan diselesaikan menurut oleh analis-analis yang ada di masing-masing seksi tersebut tergantung negara dengan negara mana mitra P3B-nya nanti akan yang terlibat seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat pemohonnya. Siapa saja sih berdasarkan PMK 172 ini yang bisa mengajukan MAP. Jadi ketika ada sengketa perpajakan internasional, nanti kita bahas ya apa aja sih sengketanya yang biasa muncul gitu. Nah, di sini wajib pajak badan atau orang pribadi yang termasuk WNA yang menjadi WPDN. Jadi semua WPDN ya itu bisa mengajukan MAP melalui DJP. Tapi BUT nggak bisa karena BUT termasuk beda luar negeri. BUT itu nanti bisa mengajukannya melalui si induknya ya, induknya melalui negara induknya gitu. Nah, kemudian bisa juga yang mengajukan itu WNI yang menjadi wajib pajak dalam negeri mitra P3B. Nah, di sini dalam hal ini ya, dalam hal terjadi diskriminasi. Kalau diskriminasi perlakuan perpajakan berdasarkan nationality itu contohnya ada di Artikel 24 di P3B itu diskriminasi terkait dengan perlakuan perpajakan di suatu negara atas yang dibedakan atas kewarganegaraannya seperti itu. Itu bisa juga mengajukan MIP tapi melalui Competent Authority di negara mitra P3B. Kemudian, nah ini dapat dilaksanakan berdasarkan WPDN. Nah, ini berdasarkan permintaan WPDN atau permintaan oleh DJP atau WNI melalui DJP atau otoritas pajak mitra P3B. Jadi biasanya kita dapat dari ini ya, otoritas pajak mitra P3B ini ya. Jadi mereka mengirimkan notification letter ke kita bahwa oh ini ada pengajuan MIP oleh WP mereka yang bertransaksi dengan WP kita, transaksi afiliasi dengan WP kita. Jadi contohnya misalnya ketika PTA misalnya, PTA bertransaksi dengan XLTD yang ada di let's say Belanda. Nah, terus PTA ini harga transfernya dikoreksi, transfer pricing-nya oleh pemeriksa yang ada di Indonesia. Di KPP misalnya harga jual PTA ke LTD itu dikoreksi TP, tapi si Belandanya juga nggak setuju. Nah, yang PTA-nya juga nggak setuju. Jadi mereka di PTX ini, XLTD ini mengajukan eh, NFI melalui pajak Belanda ya. Otoritas pajak Belanda ngirim notification letter ke Direktorat Perpajakan Internasional bahwa ini ada permohonan MLP seperti itu atas koreksi yang ditimbulkan oleh pemerintah. Jadi mirip ini ya, mirip upaya hukum keberatan ya, keberatan banding tapi dilakukan melalui otoritas pajak negara lain. Contohnya seperti itu. Dan nah ini objeknya apa aja sih? Objek sengketanya. Nah, intinya objeknya adalah
perlakuan yang tidak sesuai dengan P3B. Nah, sehingga dari contohnya ini pengenaan pajak pajak mitra P3B yang mengakibatkan pengenaan pajak berganda. Nah, ini pengenaan pajak berganda ya. Jadi kan kalau misalnya TP, contohnya koreksi TP, saya koreksi TP, kita harga jual 1.000, misalnya WP harga jual 1.000, dikoreksi pemeriksa jadi 1.500. Nah, 500 ini akan menjadi dipajakin di dua negara, misalnya tadi ya Belanda ya, Indonesia dengan Belanda. Di Indonesia dipajakin 1.500 ya, di Belanda HPP-nya cuman dianggap 1.000 bukan 1.500, sehingga 500 ini menjadi pajak berganda. Nah, itulah pajak berganda adalah pengenaan perlakuan pajak yang tidak sesuai dengan P3B, karena P3B itu sendiri kan judulnya penghindaran pajak berganda ya. Nah, sehingga ketika ada perlakuan perpajakan yang tidak sesuai dengan P3B akibat koreksi TP, itu bisa diajukan MAP, diselesaikan antara dua negara nih. Bagaimana nih, yuk dua negara diskusi gimana sih, berapa sih harga transfer yang bisa disepakati antara dua negara atas transaksi dua wajib pajak dua negara tersebut gitu. Jadi nanti misalnya 1.000, 1.500 koreksi pemerintah. Ini nanti setelah MAP antara CE Indonesia dan CE Belanda, hasilnya nanti bisa jadi misalnya, oh ya udah 1.200 aja, misalnya, tergantung dinamika negosiasi antar dua negara. Itu udah negosiasi antar dua negara ya, misalnya seperti itu. Atau malah bahkan mengeliminasi semuanya, koreksi pemeriksa itu memungkinkan juga gitu. Misalnya itu tadi ya, koreksi pemeriksa menjadi 1.500, ternyata setelah negosiasi, oh enggak, itu harusnya tetap 1.000, ya udah, berarti tetap 1.000 sesuai dengan yang ada dilaporkan oleh wajib pajak sesuai di TPDOC dan SPT, contohnya seperti itu. Atau koreksi keberadaan BUT. Nah, itu juga saya juga ada kasus terkait dengan BUT di mana eh, perusahaan Indonesia, WP Indonesia itu di BUT kan di luar negeri, itu juga ada. Nah, mengenai BUT itu bukan hanya time test saja ya, karena cukup kompleks kalau kita baca di artikel 5 di P3B. Nah, itu tesnya seperti apa, itu bisa menjadi sengketa karena kasusnya WP kita di WP dalam negeri kita, perusahaan kita di BUT kan di luar negeri. Jadi dan kita tidak setuju seperti itu. Atau bisa dia ada juga kasus di tempat kami di mana entitas luar negeri di BUT kan di Indonesia, seperti di BUT kan secara jabatan di Indonesia. Itu ada juga, ada beberapa mah. Sehingga kita otoritas pajak negara lain tidak setuju, Pak. Otomatis tidak setuju kan. Ketika di BUT kan atribusi labanya akan banyak di Indonesia misalnya seperti itu. Jadi otomatis penerimaan pajak mereka akan tergerus nih karena kalau ada pem-BUT-an di Indonesia. Dan begitu juga sebaliknya dalam hal tadi WP kita di BUT-kan di luar negeri. Seperti itu. Terus atau koreksi objek PPh lainnya misalnya koreksi lainnya ya yang, yang menyebabkan pengenaan eh, pajak berganda atau double taxation. Terus kemudian pengenaan pajak output ya, ini juga banyak nih kasus-kasus terkait dengan treaty. Misalnya biasanya output pengenaan tarif treaty atau tarif PPh pasal 26 misalnya gitu. Itu juga ada. Terus kemudian ada penentuan status sebagai SPDN di Mitra P3B. Nah, ini ada juga kasus dulu yang pernah saya tangani di mana orang pribadi dari luar negeri di di NPWP kan di Indonesia menjadi SPDN misalnya, itu menjadi sengketa bahwa karena si orang pribadi tadi Mr. X, let's say Mr. X tadi bilang, oh saya warga negara suatu negara lah. Kita ambil contoh misalnya Belanda lagi deh. Saya lah warga negara Belanda, bukan Indonesia, meskipun kerja di Indonesia, karena data tesnya residensi tes, tapi menurut KPP, suatu suatu KPP di Indonesia, mengatakan bahwa oh ini merupakan subjek pajak dalam negeri. Indonesia harus udah ber-NPWP, harus sudah melewati time test, harus dipajaki worldwide income-nya di Indonesia. Nah, itu menjadi sengketa waktu itu. Kebetulan kita akhirnya
residensinya menjadi residensi di Indonesia waktu itu ya kasusnya. Seperti itu contohnya. Kemudian ada diskriminasi perlakuan perpajakan di mitra P3P. Seperti tadi yang di artikel 24 yang saya jelaskan tadi di awal, di mana WNI ya, WNI yang diperlakukan, misalnya WNI atau warga negara asing diperlakukan secara diskriminatif terkait dengan perlakuan perpajakannya karena nationality-nya seperti itu. Kemudian penafsiran ketentuan P3B ini juga sering ketika kasus-kasus di mana penafsiran P3B misalnya suatu transaksi apakah itu royalti ataukah itu menjadi jasa itu juga ada kasusnya eh, untuk terkait dengan penafsiran ketentuan P3B. Oke, kemudian ketika WNI yang mengajukan ini seperti tadi sudah saya jelaskan ya, ketika WNI yang mengajukan yang jadi WPDN di luar negeri itu bisa mengajukan MLP dalam hal terjadi perlakuan diskriminatif. Oke. Kemudian DJP dapat mengajukan permintaan pelaksanaan MLP dalam rangka menindaklanjutin permintaan dari wajib pajak dalam negeri, misalnya tadi ya, misalnya corresponding adjustment. Nah, ini corresponding adjustment misalnya tadi PTA bertransaksi dengan XLTD di Belanda, kemudian akan melakukan corresponding adjustment buat Belanda karena corresponding adjustment ini tidak otomatis ya. Misalnya nanti entitas di Belanda atau XLTD tadi koreksi harga belinya di 1.500 itu tidak otomatis tapi melalui MIP ini. Jadi misalnya wajib pajak memiliki PTA tadi minta majukan ke DJP untuk tolong dong di corresponding adjustment misalnya gitu. Atau menindaklanjutin APA. APA bilateral APA itu APA itu dilakukan cara melakukan APA bilateral atau multilateral itu dilakukan dengan MAP. Nanti kita jelaskan di akhir terkait dengan APA. Itu ya. Terus kemudian diajukan dalam hal nah ini diajukan dalam hal perlakuan yang tidak sesuai P3P ya menyebabkan perlakuan perpajakan berganda ya, double taxation ya, itu tadi ya. Kemudian pengenaan pajak berganda karena TP atau perbedaan penafsiran tadi sudah ya, seperti itu. Nah, di sini kita karena MF ini merupakan salah satu penyelesaian sengketa perpajakan internasional atau dispute resolution, ini bisa dilakukan dengan bersamaan atau secara paralel dengan upaya hukum dalam negeri. Jadi di sini wajib pajak memiliki hak untuk shopping untuk dispute resolusinya mau seperti apa. Ketika diajukan keberatan, banding atau upaya hukum lainnya, itu bisa juga langsung mengajukan MIP gitu. Jadi nanti bagaimana perlakuannya ketika mana yang selesai duluan nanti akan kita diskusikan. Nah, di sini intinya di sini kita DJP memberikan suatu sarana buat wajib pajak silakan. Kamu mau menempuh upaya hukum domestik bersamaan dengan upaya hukum internasional atau tidak? Karena ya itu tergantung masing-masing risiko masing-masing ya. Perhitungan risiko masing-masing. Mungkin teman-teman konsultan nanti atau dari wajib pajak itu sendiri. Misalnya nanti time frame-nya terkait dengan time frame-nya apakah kira-kira lama mana atau kira-kira akan lebih costly mana atau kira-kira akan bisa menang atau enggak nih karena pertimbangannya contohnya misalnya ketika mengajukan keberatan banding kok kayaknya kalah nih jadi mengajukan MIP atau sebaliknya ketika MIP wah kayaknya kok posisinya kok agak sulit ya udah lanjut pursue di upaya hukum domestik gitu tapi bisa secara paralel itu nanti teman-teman di perusahaan atau konsultan di sini bisa mempertimbangkan ya. Karena nanti kan bisa memprediksi arahnya seperti apa nih. Kayaknya nih untuk dibanding nih atau di keberatan kayaknya bakal sukses atau enggak. Tapi di sini masih ada opsi untuk penyelesaian sengketa dalam bentuk MIP. Oke. Kemudian di sini dinyatakan juga bahwa pelaksanaan MIP tidak menunda kewajiban membayar pajak ya atau pengembalian kelebihan membayar pajak atau restitusi. Nah, ini prosedural ya. Pemohonan diajukan tertulis bahasa Indonesia,
bla bla bla. Ini dalam ya ini prosedur administratifnya ya. Nah, ini yang penting yang bawah tidak memenuhi batas waktu pengajuan nanti sesuai dengan P3B. Nah, kapan sih ininya? Itu 3 tahun ya. Nanti ini ada 3 tahun sejak ya. 3 tahun sejak first notification yang menyebabkan sengketa tersebut. Nanti kita bahas. Nah, ini ya syarat-syarat administratif mungkin bisa diikutin saja sesuai di PMK-nya. Nah, pengajuannya ini penting nih, Bapak Ibu sekalian. Pengajuannya, misalnya BPDN, itu melalui KPP tempat terdaftar atau usulan permintaan ini melalui Direktorat Pajak Internasional. Kemudian yang ini WNI itu melalui CA di negara mitra P3B ya. Kemudian nanti CA mereka menginformasikan ke Direktorat Pajak Internasional. Nah, ini sarananya secara langsung atau pos atau secara elektronik. Ya, secara elektronik nanti terkait dengan siap ya. Ketika nanti sistemnya sudah tersedia, kita akan menggunakan di probisnya nanti akan menggunakan yang ada yang sudah disediakan nantinya. Nah, ini jangka waktu pengajuan. Ini pentingnya sesuai dengan ketentuan P3B. Di ketentuan P3B juga secara umum 3 tahun sejak first notification. Nah, first notification itu apa aja? Tanggal SKP atau tanggal bukti pembayaran pokut atau saat terjadinya perlakuan pajak yang tidak sesuai dengan P3B. Jadi tidak melulu dari SKP ya, karena ada juga kasus di kami yang muncul bukan karena SKP tapi peng-NPWP-an secara jabatan. Oh, bukan ding. Iya, peng-NPWP-an secara jabatan dan PKP ya, pemberian PKP secara jabatan sehingga berimbas pada NPWP secara jabatan gitu ya, oleh KPP gitu. Kemudian kalau di luar negeri, maksudnya kasus yang atas WP Indonesia yang diberlakukan pajakan berganda di luar negeri, waktu yang saya tangani itu adalah potput ya, ada 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 semacam pembayaran potput yang ada di luar negeri seperti itu. Jadi ini akan mengalami sejak tanggal itu itu harus 3 tahun ya jangka waktunya. Ketika lewat 3 tahun dari tanggal tersebut berarti sudah tidak dapat diajukan MFP gitu. Nah, kemudian ketika tadi syarat administratif dan proseduralnya sudah dipenuhi oleh wajib pajak, di sini kita di Direktorat Pajakan Internasional meneliti kelengkapan persyaratan tadi, nah, dengan dan kesesuaian materi. Misalnya, tapi secara umum ya kita membuka akses karena sesuai dengan BEPS 14 itu akses wajib pajak untuk mendapatkan MAP itu dibuka secara lebar gitu. Jadi tidak membatasi. Tapi kita juga melihat ketentuan formalnya dan kesesuaian materinya apakah sesuai nggak ini koreksinya misalnya gitu. Kemudian setelah kita melakukan penelitian formal, kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Jadi ada tindak lanjut buat pemohon atau BPDN dan otoritas pajak negara mitra ya, gitu. Pejabat berwenang atau CA negara mitra. Jadi kita memberikan pemberitaan tertulis bahwa ini bisa kita proses atau kita tolak. Nah, di kiri ini ya, kita bisa proses atau kita tolak dalam hal tidak memenuhi persyaratan. Kemudian kita memberikan informasi bahwa ini bisa ditindaklanjutin atau surat penolakan, misalnya tidak dapat ditindaklanjutin. Nah, jangka waktunya apa? Jangka waktunya untuk pemberitahuan tertulis itu 1 bulan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi biasanya kita memang harus cepat ketika permohonan masuk, kemudian kita harus 1 bulan harus segera menerbitkan pemberitaan tertulis. Jadi penelitian formalnya kita harus cepat ya. Kami harus cepat, kemudian karena jangka waktunya 1 bulan sehingga kita bisa memberikan pemberitaan tertulis kepada wajib pajak. Nah, ketika melewati itu dia dianggap dapat ditindaklanjuti. Ya, setelah masa. Koma, ah. 'Terdok, koma.
Oke, kemudian di pasal 43, ya ini bisa dihentikan ya dalam hal 8 bulan semenjak permintaan. Jadi kan nanti tadi ya setelah kita nah, di slide sebelumnya tadi kan satu bulan kita mau menginformasikan ke pejabat CA Mitra Ketiga B, misalnya ada WP, terus mengajukan MFP, terus kita penelitian formal, terus satu bulannya kita beritahukan, oh ini bisa ditindaklanjutin, dan kemudian kita ngirim notification letter ke CA negara lain. Tapi kalau misalnya dalam 8 bulan tep- di setelah kita memberikan informasi ke atau notification letter ke CA negara lain tidak ada respon nih misalnya, itu bisa kita hentikan karena 8 bulan nggak ada kabar. Apakah mungkin terjadi? Mungkin karena eh, kita juga punya pengalaman mendapatkan respon yang sangat lama dari CA negara lain. Ada beberapa negara yang, tapi yang nggak banyak sih, nggak banyak karena biasanya negara-negara yang sudah tergabung dalam Inclusive Framework OECD itu biasanya sudah sesuai standar BEPS 14 atau akan berusaha untuk mengikuti standar BEPS 14 ya. Karena MAP ini akan direview terus ya oleh OECD ya. Gitu. Jadi ini 8 bulan gak ada kabar, ya udah kita bisa hentikan. Nah, ini salah satu contoh pengertiannya seperti apa. 8 bulannya. Ini kita juga ada permohonan yang masih belum direspon oleh suatu negara, tapi baru 5 bulan, ya 5 bulan. Nah, kalau sudah 8 bulan nanti di apa namanya? Dan dalam jangka waktu 8 bulan ini pun juga kita proaktif ya ke otoritas pajak negara lain untuk menanyakan bahwa bagaimana kelanjutannya seperti itu. Jadi 8 bulan itu juga kita nggak diam aja, tapi secara dari email kita informasikan bagaimana sih ininya progresnya gitu. Oke, kemudian pelaksanaannya seperti apa ya? Nah, pelaksanaannya ini melalui perundingan. Nah, perundingan tadi misalnya contohnya kembali lagi kita ambil contoh yang tadi ya, koreksi TP 1000 harga jual PTA ke XLTD di Belanda itu 1000 menjadi 1500. Nah, ini otomatis Belanda tadi kan nggak mau ya penerimaan pajaknya tergerus misalnya. Jadinya melalui perundingan. Nah, perundingan ini ini biasanya cukup alot ya. Masing-masing negara akan mempertahankan kepentingan masing-masing negaranya gitu. Tapi yaitu mekanisme perundingan akan sangat berbeda dengan antar tiap CA ya. Bahkan satu negara ketika CA-nya atau competent authority-nya berbeda itu bisa dinamika negosiasinya juga bisa berbeda gitu. Nah, negosiasi ini jangka waktunya 24 bulan ya dan dapat diperpanjang satu kali paling lama 24 bulan. Nah, dalam 24 bulan ini merupakan best practice di mana sengketa-sengketa perpajakan internasional, khususnya TP, itu diselesaikan. Best practice-nya 24 bulan. Jadi kita menggunakan uh, jangka waktu 24 bulan ini gitu. Oke, kemudian dihitung sejak ada first notification letter tadi ya, pemberitahuannya. Atau diajukan permintaan pelaksanaan MIP. Nah, bagaimana sih negosiasi antar negara gitu? Tapi mungkin teman-teman nggak relate ya, mungkin karena ini yang negosiasi ya kami ya dengan dengan direktur Ya, direktur ini perpajakan baca internasional yang terakhir ya. Sabun kasih. dengan kompeten authority negara lain. Gitu biasanya idealnya dengan pertemuan langsung karena ini ya negosiasi itu akan sangat berbeda ketika dilakukan pertemuan langsung atau melakukan video conference atau telepon atau saluran lain ya. Karena apa? Karena biasanya ketika negosiasi antar negara, ketika melalui video conference kan biasanya direkam ya kan untuk minutes of meetingnya ya atau untuk notulannya ya. Tapi ketika pertemuan langsung akan biasanya lebih smooth ya. Bisa pertemuan langsung bisa di Indonesia atau bisa di negara lain seperti itu.
Ada juga melalui telepon, itu ada juga negara yang melalui telepon dan video conference. Nah, tapi paling paling sering video conference ya karena budget constraint, bukan cuma di Indonesia aja, tapi budget constraint juga di negara otoritas pajak negara mitra juga sering, sehingga kita sering video conference. Jadi video conference ini juga uh, ada negara yang ketika ada sengketa TP itu dibahasnya per part ya, misalnya nggak langsung bahas secara keseluruhan dari VAR-nya, kemudian dari apa namanya dari comparables-nya, tapi bisa bertahap. Misalnya pertemuan pertama dibahasnya kita bahas VAR-nya dulu atau jenis transaksinya dulu nih, transaksi apa? Transaksi manufacturing atau transaksi eh, penjualan barang seperti itu. Nah, itu masih disengketakan dari awal gitu. Jadi nanti pertemuan berikutnya baru comparables atau metodenya seperti itu. Ada juga yang langsung semuanya dibahas untuk dan nggak cuma sekali ya, karena ini nggak mungkin bisa cuma sekali karena kita mempunyai waktu 24 bulan karena itu tadi ya negara masing-masing memiliki kepentingan untuk mempertahankan interestnya di negara masing-masing seperti itu. Hmm, nah, alur perundingannya seperti apa? Seperti ini ya. Perundingannya antara DJP dan mitra P3P itu untuk perundingan untuk mencapai persetujuan bersama. Nah, persetujuan bersama ini bisa berisi kesepakatan atau ketidaksepakatan gitu. Sepakat untuk tidak sepakat gitu. Jadi ketika ya sering juga kita mencapai ketidaksepakatan karena masing-masing tidak mau bergerak dari negosiasi di posisi high call-nya misalnya. Jadi sehingga mencapai ketidaksepakatan atau malah kesepakatan juga banyak banyak malah untuk menyelesaikan dispute. Jadi biasanya tadi ya kalau misalnya di kesepakatan ini misalnya 1.000, misalnya tadi harga transfernya 1.500 yang dari koreksi pemeriksa, 1.500 ya. Terus dikoreksi jadi menurut 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 otoritas pajak negara lain 1.000. Nah, di kesepakatan misalnya jadi 1.250. Nah, ini yang kesepakatan. Karena MLP ini untuk menyelesaikan dispute ya. Jadi biasanya karena kesepakatannya bagi-bagi kue ini antar negara, antara Indonesia dan mitra P3P seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ketidaksepakatan ya udah berarti konsekuensinya misalnya wajib pajak tidak mengajukan upaya hukum domestik juga, tapi hanya MLP doang. Misalnya dalam hal dia mengajukan MLP doang, tapi nggak mengajukan upaya hukum banding dan keberatan banding, jadinya apa? Jadinya ada misalnya jadi tetap seperti ini 1.500 dan 1.000. Otomatis 500 ini double tax. WP membayar 500 di Indonesia dan membayar 500 di negara lain di Belanda tadi contoh. Seperti itu. Double tax ya. Double tax-nya tidak terresolve. Nah, seperti itu. Jadi, tapi ketika mencapai kesepakatan, 500 ini akan double tax-nya udah nggak ada karena di sini masing-masing melihat oh ya hasil kesepakatan bahwa harga transfernya 1.250. Di sini menjadi penghasilan, di sini menjadi biaya expense 1.250. Jadi tidak ada double tax di sini ya ketika berisi kesepakatan. Seperti itu. Nah, ini wewenang DJP. Dalam perundingan kita meminta informasi, ya kita secara timely ya, kita minta sesuai dengan kebutuhan. Bukan cuma sekali, 2 kali doang, tapi karena ketika kita membutuhkan, karena dinamika negosiasi membutuhkan misalnya, oh kita butuh data ini, butuh data terkait dengan, misalnya contohnya koreksi IGS misalnya. Koreksi IGS misalnya di intergroup service ya, itu misalnya koreksinya, misalnya WP-nya menggunakan TNMM, Tested Party-nya Indonesia. Kemudian setelah mekanisme negosiasi, di sini kita mengubah Tested Party-nya menjadi, mengubah transaksinya menjadi transaction by transaction ya. Sehingga kita kita uji masing-masing transaksi, sehingga menjadi cost plus untuk IGS. Nah, untuk cost plus, ini otomatis Tested Party-nya akan berubah kan menjadi service provider ya.
Ketika ambil contoh lagi tadi dengan Belanda, misalnya kita membayar jasa ke Belanda, sehingga terus dalam dinamika negosiasi, oh ya udah deh kita sepakat kita pakai cost plus tester partinya Belanda, berarti kita otomatis akan minta cost basis yang di provide eh, oleh entitas yang ada di Belanda atau PTX tadi. Jadi kita minta keterangan informasi terkait dengan ini. Meskipun di awal kita tidak meminta ini, jadi kita secara secara ini ya sesuai dengan dinamika negosiasi kita mintanya melalui apa? Melalui pertukaran informasi. Kalau tidak tersedia di WP kita, ini saya tahu nih karena kita melalui pertukaran informasi seperti itu. Ya, strategi ya, bagaimana strateginya seperti apa? Strategi di perusahaan, bayangkan usaha ini contohnya. Kemudian VAR-nya, karena kita juga bisa minta terus kita mengidentifikasi VAR-nya seperti apa, apakah sesuai. Dan ini perlu ditekankan bahwa kami tim CA ini benar-benar harus independen dari audit ya. Itu sangat penting karena standar dan etika internasionalnya. Tim CA ini harus independen dari fungsi audit. Jadi ketika pemeriksa bilang seperti ini, kita tidak kita berbeda ya dengan penolak keberatan mungkin ketika kita mempertahankan koreksi pemeriksa atau tidak. Tapi kita bisa bahkan kita bisa merekarakterize suatu transaksi seperti itu ya. Karena kalau seperti dan itu sangat sering terjadi juga ketika kita melihat oh ini kita tidak seperti ini ya koreksi pemeriksa seperti ini terus ternyata kita memiliki pandangan lain ya udah kita berangkatnya bukan dari koreksi pemeriksa tapi kita murni ini harusnya seperti apa sih arm's length-nya seperti apa dan contohnya misalnya koreksi IGS atau royalti yang dikoreksi eksistensi secara full oleh pemeriksa tapi menurut kita oh ini eksis nih tapi harga wajarnya berapa gitu dan kita tidak terpaku oleh koreksi pemeriksa harus dipertahankan itu koreksi eksistensinya yang koreksi full ya yang tidak melewati tahapan pendahuluan misalnya tapi kalau kita lihat oh ini eksis nih tapi cuman harganya nggak wajar itu akan sangat sering terjadi itu contoh saja ya tapi tidak tidak selalu seperti itu cuman yang perlu ditekankan posisi kita adalah independen dari posisi dari audit ya itu. Nah ini kalau di pemeriksaan juga sama ya melakukan peninjauan ke tempat kegiatan usaha. Ini mirip-mirip pemeriksaan. Jadi sebelum saya di PI Perpajakan Internasional, saya menjadi pemeriksa 4,5 tahun ya kebetulan. Jadi saya ngerasa ini ya agak pas di sini ini mirip nih dengan waktu memeriksa. Kita eh, kita melakukan peninjauan ke tempat usaha atau pengujian ke tempat usaha ya. Jadi nanti kita biasanya wawancara, interview dengan key personnel. Nah, di sini biasanya karena dia biasanya perusahaan multinasional ya, kalau ya memang perusahaan multinasional, biasanya kita sering juga berkomunikasi dengan eh, pihak ekspatnya ya, karena biasanya ada ekspat-ekspatnya dari lawan transaksi. Tapi perlu catatan ketika wajib pajak luar negeri atau lawan transaksinya, misalnya tadi contohnya lagi Belanda, ekspat tadi involved dalam waktu kita melakukan peninjauan usaha, kita harus memberikan informasi ke otoritas pajak negara lain bahwa karena itu mereka WP mereka ya, jadi biasanya kita menginformasikan atau harus seizin negara lain tersebut gitu karena otoritas pajak negara lain karena itu terkait dengan suatu kedaulatan ya karena kita nggak boleh ngotak-atik WP mereka yang bisa kita ekspor adalah WP kita itu atau kita juga sering nih di sini nih dalam melakukan penanggulangan kegiatan usaha ini joint visit antar dua negara. Nah kemarin kita dapat request dari suatu negara untuk mengadakan joint visit di dua negara, di dua entitas, ya. Dua entitas. Jadi mereka mau joint visit ke Indonesia dan juga kita ke sana gitu. Tapi biasanya karena yang sudah pernah kita lakukan
itu joint visit secara virtual. Jadi tim ini ya, tim lain di tempat kami itu melakukan joint visit virtual. Jadi yang involved di situ ada empat pihak ya. Ada contohnya tadi PTA dan XLTD, DJP dan otoritas pajak negara lain tersebut. Itu biasanya joint visit juga bisa dilakukan secara virtual. Apapun untuk mengeksplor terkait dengan materi-materi yang disengketakan gitu ya. Oke, kemudian, nah ini wajib pajak harus memberikan ini ya dokumen-dokumennya 2 bulan sejak diterbitkan pemberitaan tertulis. Tadi pemberitaan tertulis kan 1 bulan ya, 1 bulan setelah 1 bulan penelitian formal dan 2 bulan harus memenuhi dokumen-dokumen yang disyaratkan. Oke, kemudian, nah ini pejabat CA ya, CA bisa meminta informasi ya, yang tadi ya melalui EOI atau langsung. Jadi ketika minta, contohnya tadi kita mengubah third party TNMM jadi cost plus, third party-nya adalah Belanda tadi, berarti kita mintanya melalui EOI atau langsung nih secara proses negosiasi. Jadi kalau EOI ya mau ikut biasanya mengikuti prosedur EOI atau Exchange of Information, tapi biasanya karena kalau kita eh, negosiasi ini bisa memfasilitasi pertukaran informasi yang kita butuhkan. Saya cost basisnya berapa? Ya udah, kita langsung minta di eh, negosiasi tadi ya. Jadi misalnya, kita cost base-nya untuk transaksi ini kita tolong provide, terus nanti kita bahas di next negotiation period, misalnya bulan depan atau 2 bulan lagi kita jadwalkan untuk negosiasi lagi setelah kita analisis data cost basis yang diberikan oleh otoritas pajak negara mitra tersebut. Jadi ada 2 ya. Gitu. Kemudian penghentian perundingan. Ketika WP tidak memberikan, nah ini penting buat teman-teman konsultan yang 2 bulan ya, ketika kami minta data dan keterangan itu 2 bulan harus segera dipenuhi ya. Jadi kemarin ada juga konsultan yang ngirim mepet banget sehari, ya pas hari terakhir ya 2 bulan gitu. Tapi ya kita terima ya, karena uh, masih dalam periode yang disyaratkan. Nah, ketika lewat dari 2 bulan bisa dihentikan, secara formal bisa bisa dihentikan atau ini ya si mitra negara mitra melalui, nah itu tadi yang kedua ini penting nih. Jadi bisa dihentikan ketika si negara lain mendapatkan atau meminta informasi secara langsung ke WP kita misalnya. Secara langsung ke WP kita tidak melalui EOI atau tidak melalui negosiasi gitu. Jadi misalnya diam-diam nih negara lain diam-diam si negara lain ya misalnya. Itu diam-diam minta informasi ke WP kita. Itu tadi karena tadi itu karena kedaulatan negara ya. Jadi tidak seharusnya Dijen Pajaknya negara lain meminta informasi ke WP kita gitu. Karena udah beda jurisdiksi ya. Nah, itu bisa kita hentikan karena sudah tidak sesuai dengan etika internasional. Seperti itu. Kemudian penghentiannya, penghentian perundingan diberikan, informasinya diberikan pada pemberitahuannya diberikan kepada pemohon, kemudian BPDN terkait dan CA negara lain. Nah, ini di pasal 50 ini ketika sudah selesai perundingannya, tindak lanjutnya itu kita terbitkan SKPB ya, surat keputusan persetujuan bersama 1 bulan setelah closing letter. Nah, closing letter ini kita lihat uh, di BEPS 14 itu, BEPS Action 14 itu closing letternya harus dua-duanya ya. Jadi kita kita ngirim closing letter ke otoritas pajak negara mitra, kemudian mereka kita sepakati closing date, terus starting date dan segala macamnya. Mereka juga ngirim closing letter. Udah 1 bulan itu kita harus menerbitkan SKPB atau surat keputusan persetujuan bersama. Kemudian SKPB ini ya, SKPB atau surat keputusan persetujuan bersama ini kan ya diberikan pada pemohon MAP, misalnya dalam BPDN.
Kemudian kita kirim juga ke KPP dan kita beritahukan bagaimana sih tindak lanjutnya seperti apa. Nah, tindak lanjut oleh KPP. Nanti bagaimana tindak lanjut dari SKPP akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Kemudian di sini nih, ini dalam hal pencabutan ya. Bisa aja ketika dibanding, misalnya proses banding, misalnya teman-teman konsultan lihat, oh ini kayaknya banding menang nih, misalnya. Bisa dicabut. Nah, atau DJP juga Iya, bisa iya, iya. Ingatnya ini unit kerja. mengajukan pencabutan MIP gitu. Misalnya ditemukan nah, itu juga kepada Direktur Perpajakan Internasional. Ini secara ini ya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin Mas Rizal ada kendala. Jadi di pasal 52 ini masih melanjutkan tentang MAP ya. Saya lanjutkan di pasal 52 ini mengatur tentang bagaimana pencabutan permintaan pelaksanaan prosedur persetujuan bersama. Jadi permohonan pencabutan itu dapat diajukan oleh siapa dan diajukan kemana itu diatur di sana. Jadi yang dapat mengajukan adalah pemohon prosedur persetujuan dari pihak wajib pajak atau negaranya masing-masing, Direktur Jenderal Pajak maupun otoritas mitra P3P tadi negaranya ya. Jadi bisa dari pihak wajib pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak maupun dari otoritas. Dan hal ini harus yang berkompeten gitu ya. Kemudian diajukan kemana? Diajukan ke Direktur Jenderal Pajak melalui Direktorat Pajak Internasional atau Direktur Pajak Internasional. Jadi pemohon harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Ada 4 klausul yang harus kita penuhi jika mengajukan pencabutan permintaan pelaksanaan MAP, yaitu diajukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu ya. Selalu dalam bahasa Indonesia. Jadi terkait kita punya regulasi PMK 213 juga dulu Tipidok memakai bahasa Indonesia, nanti permohonan IPE dalam bahasa Indonesia, MAP pun dalam bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia mencantumkan alasan-alasan pencabutannya apa, ditandatangani oleh pemohon atau wakilnya, ya, wakilnya sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat 1 Undang-Undang KUP, yaitu konsultan pajak atau kuasa atau dalam hal ini yang mengkuasakan siapa gitu. Dan diajukan dalam waktu adalah 6 bulan sejak dimulainya perundingan. Itu ada batas waktunya. Ya, oke. Itu pasal 52. Kemudian di pasal 53, jika sudah ada surat keputusan persetujuan bersama, jika atas itu sudah diputuskan, maka dalam hal surat persetujuan itu terbitkan setelah putusan gugatan, ya, dengan amar putusan membatalkan terbit terhadap surat keputusan pengurangan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan keberatan pajak yang dalam penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Dirjen Pajak dapat di sini menerbitkan surat keputusan persetujuan bersama SK atau SKPB dengan apa? Menghitung kembali besarnya pajak terutang dalam surat ketetapan pajak. Jadi hasil tindak lanjutnya akan menganulir beberapa keputusan, ya, bisa menambah, mengurangi bahkan ini hampir sama dengan pada waktu prosedur keberatan kurang lebih. Oke, Mas Fahrizal sudah join lagi? Ya, Mak. Ya, Pak. Maaf, Pak. Ya silakan Sinyalnya putus-putus dilanjutkan. lagi. Ya, ini. Sudah sampai di pasal 53, silakan slide-nya dibagi dari Mas Fahrizal boleh. Oke. Terima kasih Pak Yazid. Mohon maaf teman-teman, ini ada kesalahan teknis. Share-nya mana ya? Oh, ini dia.
mungkin agak sedikit dipercepat dan kita ke EPA Mas Fafrizal ya. Oke, itu Karena ya. teman-teman kayaknya Siap. sepertinya lebih Oke. lebih lebih kompeten apa lebih mendekatin ke pemeriksaan ya untuk saat ini EPA. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini tindak lanjutnya ya. Jadi ketika pasal 530. Pokoknya ketika tadi sudah, jadi intinya untuk tindak lanjut SKPB, karena SKPB ini di peraturan yang baru dari PP 50 itu menjadi dasar penagihan pajak. Jadi nanti menghitung kembali ya. Jadi dari hasil keputusan surat produk hukum terakhir itu nanti akan disesuaikan dengan SKPB. Kalau di peraturan sebelumnya di PMK 49 itu nanti SKPB itu akan menjadikan pembetulan untuk produk-produk hukum yang ada sebelumnya gitu. Tapi ketika di peraturan baru ini akan SKPB ini akan menjadi dasar penagihan pajak. Jadi nanti eh, sebelumnya, produk hukum sebelumnya akan disesuaikan dengan SKPB ini. Sebelum dan sesudahnya menggunakan SKPB. Intinya seperti itu. Oke, kalau sanksi administratif, nah ini juga ini memperhitungkan jumlah pajak. Nah ini yang penting juga, karena sanksi administratif ini harus memperhitungkan jumlah pajak yang terkena dalam SKPB. Jadi ini sebenarnya ada di praktek sebelumnya itu banyak KPP-KPP yang tidak mau tidak mau mengembalikan sanksi administrasi yang hasil dari ini ya, misalnya tadi 1.500 menjadi 1.000 atau 1.250. Sanksi administratif dari 250 itu ada beberapa KPP yang tidak mau mengembalikan gitu. Jadi dasarnya tetap SKP itu. Jadi di sini kita pertegas bahwa sanksi administratifnya harus memperhitungkan jumlah pajak yang ada dalam SKPB atau SKMAP ini. Oke, ini APA ini ya sekarang ya. Tapi sebenarnya APA ini itu harga transfer kesepakatan harga transfer atau transfer pricingnya harga transfernya di awal untuk 5 tahun ke depan dan 5 tahun ke belakang. Jadi bisa 10 tahun nih atau rollback ya. Nah, sebenarnya ya APA ini eksekusinya adalah melalui MAP. Jadi ketika bilateral MAP atau bilateral APA atau multilateral APA itu dilakukan yang melalui prosedur MIP tadi. Jadi ini akan sangat berkaitan ya, karena tadi kita bahas di depan, MIP ini bisa dilakukan untuk sebagai tindak lanjut atas permohonan APA atau kesepakatan harga transfer. Jadi bilateral, misalnya tadi kembali lagi ya, misalnya contohnya Indonesia dan Belanda, kita WP mengajukan APA untuk harga transfernya yang 1.000 tadi ya untuk 5 tahun ke depan misalnya, karena dikoreksi terus oleh pemeriksa sehingga yaudah deh pakai EPA aja untuk sepakatin antar dua negara harga transfernya berapa secara 5 tahun ke depan misalnya. Jadi prosedurnya melalui negosiasi MIP tadi gitu. Jadi MIP itu tidak hanya untuk dispute resolution saja, tapi untuk dispute preventionnya atau dalam konteks EPA ini gitu, untuk menyepakati harga transfernya itu harusnya berapa gitu. Oke ya di sini ya periode tertentu, kemudian siapa yang dapat mengajukan EPA, BPDN melalui inisiatif WP ya, unilateral, bilateral atau multilateral. Dan yang dapat diajukan seluruh atau sebagian transaksi afiliasi dalam dan luar negeri. Nah, di sini perlu jadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Nah, IPA itu ada 3 ya. Unilateral itu kesepakatannya antara wajib pajak dengan DJP gitu. CE-nya tetap kami ya di PI ya. Transaksinya apakah hanya dalam negeri aja? Tidak. Transaksinya bisa dalam negeri, bisa luar negeri. Tapi untuk unilateral ini kesepakatannya bukan antar negara ya, tapi yang kesepakatannya antara wajib pajak dengan DJP. Nah, risikonya seperti apa? Untuk pertimbangan risiko ini penting ya Bapak Ibu sekalian. Ketika unilateral ini akan lebih cepat, nanti kita bahas time frame-nya seperti apa. Unilateralnya akan lebih cepat karena tidak menginvolve negara lain, sehingga hanya kesepakatan antara DJP dan wajib pajak. Nah, terus jadi mungkin ada pertanyaan, loh sama aja dengan pemeriksaan? Oh tidak, karena kembali lagi ya kita posisinya independen dari posisi pemeriksaan gitu. Dan ini karena APA ini sangat bermanfaat buat DJP dan juga buat wajib pajak, karena nanti akan untuk menghindari sengketa. Karena ketika DJP karena ketika wajib pajak sudah membawa MAP itu membawa EPA ya, sudah mengantongi EPA 5 tahun ke depan itu harga transfer ini tidak akan diperiksa oleh pemeriksa gitu. Jadi
entah nanti di audit lainnya, oh tidak ada pemeriksaan TP untuk transaksi ini atau seperti apa. Yang penting tidak boleh diperiksa untuk harga transfernya gitu. Jadi bisa dari wajib pajak itu bisa save resources dan juga di DJP juga save resources juga. Kenapa? Karena pemeriksaan TP itu kan sangat kompleks ya. Pak Yazid mungkin sudah sangat berpengalaman dulu ya memeriksa TP ya waktu jadi pemeriksa ya. Dan saya juga waktu memeriksa TP juga akan sangat time cost banget ya. Dan juga resourcesnya di uh, timnya yang kita anggota tim yang akan kita deploy untuk melakukan transfer pricing audit itu akan sangat time consuming juga. Nah, dengan adanya APA, karena nanti tidak akan diperiksa, DJP otomatis akan mengalihkan resources itu untuk pos-pos yang lain seperti itu. Jadi ini perlu juga buat DJP gitu. Jadi tidak selain itu, ini juga mencegah dispute ya. Jadi nggak ada lagi nanti keberatan, nggak ada lagi banding untuk transaksi yang di cover dalam APA. Di DJP juga akan kembali lagi akan menghemat resources, penelaah keberatannya nanti nggak sampai ke banding segala macam akan terhemat gitu loh seperti itu karena sangat banyak banget ya kan dispute ya jadi sehingga API ini akan sangat bermanfaat bagi wajib pajak dan begitu juga dengan DJP gitu ya. Nah di sini eh, bisa juga dari permohonan dari bilateral dari luar negeri ya. Nah ini bisa seluruh maupun sebagian transaksi. Apakah harus seluruhnya transaksi afiliasi? Tidak. Bisa sebagian saja karena tergantung manajemen risiko dari teman-teman wajib pajak atau konsultan nanti perlu ini nggak nih di apa nggak perlu di semuanya atau enggak yang di cover. Nah kembali lagi tadi yang unilateral atau bilateral. Nah unilateral itu keuntungannya tadi ya lebih cepat ya tapi ada risiko di situ ketika unilateral dan tidak menginvolve negara lain itu ada potensi double tax misalnya yang disepakati di EPA unilateral antara wajib pajak dan DJP itu harga transfernya let's say 1.100 misalnya. Tapi di negara lain, misalnya Belanda, belum tentu menerima oh 1.100 ini sebagai harga transfer yang wajar. Seperti itu. Jadi ada potensi double tax. Nah, bagaimana kalau saya sering memberikan saran ke beberapa konsultan, ya Bapak Ibu harus melihat juga tren pemeriksaan di sana, apakah masif atau tidak. Kalau misalnya WP-nya di sana tidak pernah diperiksa atau secara CRM di negara lain ternyata oh ini risiko rendah nih ya udah unilateral aja lah biar cepat gitu. Sebagai contoh misalnya di Australia itu kan sudah ada kayak CRM-nya ya, Compliance Risk Management untuk menilai wajib pajak ini risiko rendah diperiksa atau risiko tinggi diperiksa. Namanya kalau di Australia itu Practical Compliance Guidance atau PCG. Jadi PCG itu menginformasikan dari sistem itu menginformasikan bahwa oh kamu berada di eh, risiko rendah untuk diperiksa. Nah, berarti kalau seperti itu, misalnya dengan WP luar negerinya di Australia, kita bisa mengidentifikasi, oh ini jangan nggak bakal diperiksa lah, yaudah unilateral aja deh. Atau kecil kemungkinan diperiksa, udah kita unilateral aja, yang di DJP aja karena sering diperiksa gitu, misalnya gitu. Gitu. Nah, untuk misalnya untuk lebih firm biar tidak ada double tax di negara lain, kita bisa mengajukannya bilateral atau multilateral. Nah, bilateral ini antara dua negara, kesepakatannya atau dua negara tadi ya melalui kayak seperti MAP tadi ya. Kesepakatannya antara Indonesia dengan Belanda misalnya untuk harga transfer. Nah, tapi kita juga mulai di PP 55 sekarang kita mengenal APA multilateral. Karena di beberapa waktu lalu OECD menerbitkan guidance terkait dengan multilateral APA ya. Nah, ini kita di PP 55 sudah ada APA multilateral, sedangkan Ya. kita sekarang kita acknowledge APA multilateral di PMK ini. Jadi APA multilateral ini kesepakatannya antar beberapa negara, dua negara atau lebih gitu. Jadi misalnya transaksi ada TP. Ini contoh APA multilateral yang baru masuk ya, yang kebetulan sedang saya tangani. Itu ada melibatkan tiga negara. Jadi antara Indonesia, negara satu dan negara dua. Negara satu itu atas pembelian barang. Nah, terus kemudian negara duanya itu sebagai parentnya, ultimate parentnya atas IP ya transaksi pembayaran royalti. Dan ketika nanti eh, kedua transaksi tersebut berkaitan, karena nanti ada adjustment ketika di bawah di atas arm's length, terus nanti ada dikembalikan ke pemilik IP-nya, contohnya seperti itu. Sehingga pemilik IP-nya kan
nanti akan terkait dengan transaksi yang ada di negara satunya tadi. Sehingga itu multilateral harus melibatkan 3 negara. Seperti itu. Nah, multilateral ini bisa dilakukan multilateral, diskusinya antara negara satu, Indonesia dengan negara satu, Indonesia dengan negara dua, atau negara satu dengan negara dua, multilateral, atau secara multilateral, Indonesia negara satu, negara dua, langsung berunding dalam satu waktu. Itu bisa. Seperti itu. Nah, kemudian, nah ini ada pemberitahuan, periode EPA ini 5 tahun pajak ke depan ya, dan juga rollback atau pemberlakuan mundur dalam hal memenuhi syarat-syarat tertentu ya. Nah, kesepakatan di EPA itu apa? Biasanya kita detail ya ke kriteria-kriteria dalam EPA-nya dalam penentuan transfer pricing-nya gitu ya. Nah, ini pemberlakuan mundur ya. Pemberlakuan mundur ini misalnya rollback misalnya sudah 5 tahun ke belakang misalnya dari tahun 2023 terus 5 tahun ke belakang kita ajukan rollback biar nanti nggak diperiksa juga karena wah kayaknya ini udah lama nggak diperiksa bakal diperiksa nih atau tapi biasanya yang diminta ada 3 tahun sih secara rata-rata biasanya 3 tahun rollback atau pemberlakuan mundur di tahun pajak berikutnya sebelumnya itu biasanya 3 tahun tapi saya juga ada menerima 4 tahun juga rollbacknya jadi yang di cover 9 tahun secara totalnya. Tapi syaratnya untuk bisa mengajukan rollback atau pemberlakuan mundur itu fakta dan facts and circumstances-nya sama ya, tidak berbeda secara material antara periode rollback dan periode yang kedepannya. Kemudian belum daluarsa penetapan, belum diterbitkan SKP PPh, dan tidak sedang dilaksanakan bukper atau penyidikan seperti itu. Nah, kriteria-kriteria yang dimuat ini apa aja? Jelas transaksi afiliasinya, terus identitas pihak afiliasi, metode DTP, cara penerapan metode DTP, kemudian asumsi kritis. Nah, ini asumsi kritis ini sering juga yang dimana ketika kita menolak ya, bukan menolak atau tidak bisa melanjutkan EPE-nya. Ketika asumsi kritisnya tidak sesuai, yang di fakta di lapangan tidak sesuai dengan asumsi kritis yang dinyatakan dalam permohonan EPE atau di TP-Doc yang di periode-periode sebelumnya gitu. Jadi ternyata ketika kita dilineasi transaksinya ternyata kok ternyata tidak sesuai nih asumsi kritisnya misalnya. Atau misalnya contohnya pembayaran royalti atas IP tapi ternyata satu pihak tapi si pemilik IP sebenarnya masih melakukan semuanya jadi tidak ada transfer of knowledge contohnya di ke entitas kita misalnya seperti itu. Kemudian nah ini secara formalnya ya. Ini pengajuannya menampilkan SPT tahunan 3 tahun terakhir, kemudian diwajibkan menyelenggarakan TP-Doc 3 tahun terakhir harus sudah ada ya. Dan ini penting nih, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukper tindak pidana di bidang perpajakan. Nah ini saya pernah nolak permohonan EPA karena wajib pajak sedang dilakukan bukper gitu. Jadi kita lihat historinya ternyata masih dilakukan terus kita konfirmasi statusnya seperti apa ke Gakumnya ternyata masih bukper ya udah secara formal tidak bisa memenuhi ketentuan. Kenapa seperti itu? Meskipun bukpernya itu di tahun pajak yang berbeda. Jadi kalau kita lihat soalnya adalah di mana WP ini ada etika tidak baik gitu loh. Jadi WP ini istilahnya bisa dibilang ini ada PP-nya sudah ada catatan kriminal nih. Masa kita mau memproses gitu karena masih kecuali kalau sudah selesai ya, misalnya kalau sudah selesai. Tapi di sini kan tidak sedang ya. Jadi ketika dia sedang dilakukan bukber ya kita nggak bisa melanjutkan gitu. Kemudian transaksi afiliasi dilaporkan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Transaksi afiliasi dilaporkan dalam SPT 3 tahun terakhir. Di PMK 22 di sebelumnya ini ada plusnya. Transaksi afiliasi dan pihak afiliasi. Pihak afiliasi dilaporkan. Jadi artinya apa? Dan sekarang sudah nggak ada ini pihak afiliasi. Jadi artinya apa? Berarti itu saya pernah menolak satu transaksi ya, tapi menolak EPA, menerima EPA tapi tidak kita menolak satu transaksi karena di PMK 22 di situ transaksi afiliasi dan pihak afiliasi. Jadi misalnya transaksi pembelian barangnya di SPT 3 tahun sebelumnya pembelian barangnya dengan PTB. Kemudian di SPT 1 tahun sebelumnya berubah menjadi PTC.
Nah, di sini transaksi afiliasinya dilakukan oleh pihak afiliasi yang berbeda, sehingga kita nggak bisa mengcover APA untuk permohonan APA untuk transaksi pembelian tersebut, karena transaksi afiliasinya berbeda nih, dengan pihak yang berbeda, pihak afiliasi yang berbeda. Nah, tapi sekarang di PMK 172, karena ini sudah tidak ada, pihak afiliasinya tidak ada, berarti, dan menyisakan transaksi afiliasi, berarti boleh. Sekarang boleh, asal transaksi afiliasinya sudah dilaporkan di SPT 3 tahun terakhir. Jadi pembeliannya misalnya dari PTB, terus kemudian berubah di PTC di tahun sebelumnya, itu bisa kita cover. Kita buka pintunya. Nah, ini juga penting, kayak usulan penentuan harga transfer berdasarkan PKP itu tidak menyebabkan laba operasi menjadi lebih kecil. Kita bisa lihat di tab 17 ya, contoh laba kecil ya, tab 17 2020. Tapi ini belum dicabut ya, tapi kita bisa lihat. Kita bisa lihat perhitungannya, laba laba operasi menjadi lebih kecil itu seperti apa. Ada detailnya, hitungannya ada 2 ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Oke, nah ini 17 Mas ya. ya per 17 2020. Nah, ini tingkat laba. Nah, tingkat labanya biasanya tidak boleh paling rendah dalam 3 tahun terakhir. Jadi dalam periode IPA itu tidak boleh lebih rendah dari yang paling rendah selama 3 SPT di SPT 3 tahun terakhir gitu. Tapi contoh hitungannya ada di ini kok di per 17. Laba operasi itu apa, perhitungannya seperti apa. Kemudian ini syaratnya ya, syaratnya. Nah, ini periode 12 sampai 6 bulan sebelum dimulai periode APA rujukannya. Kalau misalnya nih kita akan mengcover tahun pajak 2025, berarti harus diajukan periodenya 6 bulan, berarti mulai Juli ya. 12 sampai 6 bulan iya, maksimal Juli ya. 1 Januari 2024 atau sampai dengan Juli 2024 ya bisa diajukan. Nah, bagaimana kalau misalnya lewat? Nah, ini nih misalnya, waduh saya baru mau mengajukan APA untuk fiscal year tahun pajak 2025, tapi di bulan Oktober, aduh nggak bisa kan? Nah, syaratnya kita bisa memberikan opsi sebenarnya ya. Ini nggak ada di peraturan, tapi eh, bisa alternatifnya bisa mengajukan APA melalui lawan transaksinya. Jadi lawan transaksinya mengajukan APA di ini ya, di otoritas pajak negaranya, kemudian nanti otoritas pajak negaranya mengajukan APA ke kita, meneruskan ke kita seperti itu. Itu solusinya ketika sudah lewat ya. Nah, ini kemudian penelitian sama ya, mirip tadi MRT ya, dan jangka waktu 1 bulan harus kita memberikan keputusan, bisa ditindaklanjutin secara formal atau tidak. Ini sama sama dan 8 bulan ketika nggak ada kabar, ya udah kita hentikan gitu. Kemudian ini kelengkapan ya. Ini kelengkapan yang harus 2 bulan harus dipenuhin ya, setelah kita informasikan oh ya ini bisa diproses APA-nya gitu, bisa diproses. Kemudian kita 2 bulan ini harus harus segera bisa dipenuhin ya. Oke. Nah, ini perundingan tadi ya, EPE bilateral, multilateral, dan pengujian material. Nah, ini pengujian materialnya seperti apa? Nah, ini sebenarnya mirip sama tadi ya, kayak MIP ya. Kita melakukan pembahasan dengan BPE, kemudian peninjauan ke tempat usaha, mewawancarai key personal intinya. Kita minta data atau ke wajib pajak atau minta data ke otoritas pajak negara mitra melalui EOI. Dia minta ini juga kita bisa ini tim di tempat kami juga ada yang meminta informasi ke lembaga keuangan, terus atau minta dilakukan kegiatan penilaian, misalnya dalam hal ini ya, misalnya dalam hal merger and acquisition yang memerlukan penilaian usaha, misalnya seperti itu. Nah, wajib pajak ini dalam melakukan pengujian material wajib yang nanti kita bahasan, memberikan kesempatan kita. Ini kebetulan ini nanti habis Lebaran kami juga ada ini ya, peninjauan lapangan ke tempat usaha ya.
Ini kayak wawancara. Harusnya nih minggu depan, tapi karena minggu depan ada full, di sebelum puasa full ya. Di nanti habis Lebaran mungkin kita akan ke lapangan itu memberikan data. Jadi ini harapannya ini dalam pengujian material ini wajib pajak memberikan informasi, maksudnya bekerja sama dengan baik ya, karena ini kan untuk memfasilitasi wajib pajak untuk mendapatkan harga transfer yang sesuai dengan yang ingin di cover, ingin dicari certainty-nya gitu. Biar ke depannya nggak diperiksa. Dan ingat kembali kita independen dari posisi pemeriksa, sehingga jangan takut dan ingat kerahasiaan data ini kita rahasiakan banget ya hanya untuk kepentingan EPA karena di etika internasional pun itu juga harus dirahasiakan sehingga tidak ada untuk eh, ini nih ya tidak dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan bahkan untuk bukper atau penyidikan gitu. Banyak Bapak Ibu sekalian kalau mau share ya di beberapa kasus di teman-teman itu menemukan hal-hal yang tidak disadari atau tidak ditemukan oleh teman-teman di KPP sebenarnya. Pemeriksaan di KPP atau AR, oh nggak tahu nih arrangement seperti ini nih, karena kan informasi di kita, informasinya kan semakin banyak karena kita langsung berkomunikasi dengan negara lain ya, dengan negara mitra, dan beberapa kali teman-teman itu menemukan, oh ini harusnya kayak gini. Nah, dan banyak juga beberapa permintaan dari KPP untuk, ayo dong, tolong dong, IHT dong ke kita untuk BP ini penggalian potensinya seperti apa. Tapi kita tidak bisa mengekspos data tersebut karena apa itu rahasia, hanya untuk kepentingan APA saja gitu ya. Tidak dapat digunakan untuk dasar pemeriksaan atau bahkan untuk bukper. Meskipun ada indikasi bukper pun, kita tidak bisa memberikan ke eh, instansi terkait atau direktorat Gakum ya untuk ini harus bukper nih ada potensi, tidak bisa seperti itu. Karena ini adalah itikat dari APA ini adalah itikat dari wajib mencari di etika internasional pun itu dilabur kan 12 bulan. Ya, terus kemudian kalau EPA bilateral itu 24 bulan ya. Ya, mohon izin Bapak Ibu semuanya, sepertinya terlempar ya. Udah masuk lagi nih Pak Farizal. Ya, sorry. Aduh, Siap, sinyalnya Pak. jelek banget deh. Oke, silakan dilanjut Mas Fahrizal. Tinggal sedikit sepertinya ya. Ada juga yang mau saya tanyakan nanti. Oke, Pak. Jadi ini time frame-nya ya. 24 bulan kalau untuk EPA bilateral, unilateral lebih cepat ya. 12 bulan harus sudah selesai ya. Ini negosiasi hasil pundingan tadi bisa nah, ini nih penting nih. Kapan sih biasanya DJP tidak menyampaikan semata-mata hanya untuk menghindarkan pajak ya atau mengalihkan laba misalnya dia eh, ya ada beberapa skema di mana yang di negara lain mendapatkan insentif sehingga nantinya di reroute ke negara lain seperti itulah atau substansi ekonominya berbeda dengan formalnya transaksinya seperti apa kontraknya berbeda itu dan juga actualnya Ya, izin Bapak Ibu semuanya, masih ada yang terlempar ya. Mungkin Pak Yazid. Izin Pak, masih di mute Pak. Hmm. Oke, saya coba lanjutkan ya rekan-rekan. Oke,
Tadi udah sampai mana Mas Adit ya? Pasal berapa? Sorry Pak. Yang ini Pak, yang eh, permohonan untuk yang berapa bulan tadi ya? Di slide. Oh, itu di unmute dulu tuh, sepertinya ada. Oke. Oh ya, pemintaan Jadi transfer. IPA ya, rekan-rekan. Jadi evaluasi ya. Jadi banyak kita itu ketakutan kita dari sisi wajib pajak, dari sisi konsultan yang akan mendampingi IPA. Ketakutan kita itu rata-rata karena apakah data dari yang kita buka-bukaan di IPA itu setelah misalkan goal apa tidak, itu akan dimanfaatkan bagaimana sih sama DJP ya. Jadi di sini sebetulnya sudah ada seperti disclaimer tadi disampaikan sama Pak Fahrizal bahwa apapun data yang disampaikan pada waktu permohonan MAP IPA itu tidak akan di-share ke unit-unit internal DJP di bawah kantor pusat Kanwil KPP di unit pemeriksaan atau teman-teman AR ataupun bahkan mungkin dipakai mereka untuk eh, menolak beberapa permohonan keberatan atau apa gitu ya. Jadi seperti Direktorat Pajak Internasional itu seperti punya ad hoc. Mereka berdiri independen, mereka menjadi penengah sehingga kesepakatan harga itu menjadi lebih fair ya. Yang saya lihat tadi pasal tentang fair itu salah satunya adalah tentang yang menurut Ini saya udah yang masuk Pak, bagi izin Pak, oke, Pak Rizal. silakan Mas Farizal lanjut lagi. Jadi yang menurut Oke. saya salah satu pasal fair itu yang di PMK 22 tadi menyatakan harus mencantumkan lawan transaksi ya. Sementara di PMK 172 itu klausul mencantumkan lawan transaksi itu tidak ada. Itu karena memang benar dalam mengajukan IPA itu harus sudah membuat IPDOC 3 tahun sebelumnya. Tetapi kadang ada beberapa lawan transaksi yang tidak terpublis, tidak ternyatakan di situ ya. Kenapa? Karena PMK 22 itu sebetulnya saya sebut adalah cikal bakal hubungan istimewa yang penguatan definisi hubungan istimewa di PMK 172 ini ya. Karena definisi PMK 172 itu tentang hubungan istimewa itu memang berasal dari PMK 22. Sehingga di PMK 22 itu betul-betul meminta pencantuman lawan transaksi yang dalam kapasitas hubungan istimewa. Tetapi sebelumnya, karena sebelum PMK 22 berlaku itu definisi hubungan istimewa itu masih agak rancu ya. Jujur saya pernah jadi pemeriksa, saya juga pernah mendapatkan sebuah perusahaan yang menurut saya itu ada hubungan istimewa, tetapi payung hukumnya tidak ada ya untuk menjadikan dia hubungan istimewa sehingga saya tidak bisa melanjutkan itu sebagai hubungan istimewa. Oke, jadi Mas Fahrial silahkan dilanjutkan untuk slide-nya nanti biar teman-teman bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, yang dimaksud dengan transaksi afiliasi itu tadi ya, maksudnya transaksi afiliasi yang ada di SPT tahun sebelumnya, di 3 tahun sebelumnya transaksi afiliasi dan pihak afiliasi itu harus sudah dinyatakan. Jadi maksudnya yang di sini di TPMK 22 transaksi afiliasi harus sama nih dengan pihak afiliasi. Misalnya tadi ya PTA transaksi dengan PTB dan C, eh, tapi di tahun berikutnya berubah transaksi afiliasinya. Berubah. Pihak Ya, afiliasi ya, berubah. Gitu. ya. Oke, Jadi ada fairness di 172 sehingga ya betul. kata-kata Bisa itu berubah. dicabut Gitu. sehingga yang dihubungkan adalah transaksi afiliasinya pihak lawannya Transaksi nggak afiliasi. difokuskan laginya. Hmm. Terima kasih. Ya, betul. Ya. Oke, kemudian ini ya, misalnya informasinya tidak benar atau kemudian informasi yang tidak diberikan dalam jangka waktu tertentu, kemudian tahun pajak yang diusulkan dari DPE atau rollback telah diterbitkan SKP, berarti tidak bisa ya. Kita 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 lanjutkan IPA-nya seperti itu. Tapi biasanya di sini ya ketika kita kita tidak menyepakati IPA misalnya, oh ini tidak sesuai nih dengan eh, actual conduct-nya. Dan itu tapi kita juga masih ini ya Bapak Ibu sekalian, kita masih benar-benar berhati-hati karena kita akan memfasilitasi misalnya nanti
transaksi afiliasinya harusnya dilineasinya seperti ini. Wajib pajak sepakat nggak ini? Menurut kami sekian, menurut kami transaksinya bukan merupakan transaksi jasa misalnya, tapi ini transaksi apa? Transaksi yang lainnya misalnya. Kalau misalnya wajib pajak nggak sepakat ya kita tetap melihat posisi kita, posisi runding kita seperti ini. Jadi kita sehingga ketika tidak sepakat ya kita, menjadi outcome-nya menjadi tidak sepakat, IPE-nya menjadi tidak sepakat gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini perundingan IPE yang dianggap berisi ketidaksepakatan atau dari WP dari wajib pajak sorry si emitra itu P3P si emitra P3P bahwa IPE tidak dapat dilakukan misalnya kita berisi ketidaksepakatan. Nah, ini di sini ya jangka waktu perundingan masih tadi kayak dalam hal IPE yang luar negeri ya bilateral atau multilateral dicuekin selama 8 bulan misalnya gitu. Nah, ini misalnya bilateral masih ada opsi WP bisa mengajukan perundingan unilateral gitu. Misalnya dicuekin tadi ya sama negara lain, otoritas pajak negara lain 8 bulan cuekin ya udah ngajukan lagi tapi unilateral gitu ya. 14 hari kerja setelah berisi ketidaksepakatan. Wah, ini dicuekin nih. Ya udah berubah kita ajukan ke unilateral misalnya seperti itu. Ya kembali ketika berubah menjadi unilateral menjadi lebih cepat ya. Karena kesepakatannya antara DJP dan wajib pajak, bukan DJP dengan negara lain seperti itu. Ini alternatifnya ketika ditolak negara atau dicuekin negara lain, wajib pajak masih punya opsi untuk mengajukan unilateral. Nah, ini outputnya dituangkan dalam naskah UAPA atau persetujuan bersama atau MFP tadi. Nah, karena kalau bilateral atau multilateral, kita mengajukan ininya persetujuan bersama ya, naskah UAPA. Naskah EPE atau bilateral. Seperti naskah persetujuan bersama tadi ya. Oke, kemudian ditindaklanjutin ke unit DJP yang berwenang menindaklanjutin. Karena tadi diajukan oleh KPP ya. Ingat pengajuan EPE ini harus melalui KPP daftar gitu. Baru nanti KPP terdaftar menginformasikan meneruskan ke Direktorat PI gitu. Ini syarat pencabutan, ya ada 14 hari kerja pencabutan, ya pencabutan. Kemudian ini pelaksanaan EPE ya. Ketika sudah conclude, sudah oh ya udah harga transfernya 1.250 misalnya tadi ya. Harus diimplementasikan di TP-Doc-nya. Jadi TP-Doc selama 5 tahun ke depan atau di periode EPE itu harus berdasarkan kesepakatan EPE seperti itu. Nah, ini teman-teman konsultan ini masih jadi kalau ketika mengajukan EPE, teman-teman konsultan juga membuat TP-Doc untuk selama periode EPE berdasarkan hasil kesepakatan tersebut. Karena hasil kesepakatan nantinya pasti akan sangat detail ya, karena tadi yang di-log apa aja itu nanti akan di-cover jadi di TP-Doc selama periode EPE gitu. Nah, di sini ya, itu di poin ini yang penting itu. Kemudian ketika untuk periode EPE atau rollback itu bisa ini ya ketika belum misalnya udah disampaikan SPT PPh-nya, kemudian belum dilakukan pemeriksaan, terus ada kurang bayar PPh, BP melakukan pembetulan SPT, misalnya untuk rollback ya, misalnya untuk rollback itu melakukan pembetulan SPT. Ketika sudah sedang dilakukan pemeriksaan, nanti SKP PPh-nya itu mempertimbangkan EPE tadi. Misalnya masih dalam proses tapi kan tadi untuk yang rollback itu kan bisa selama belum diterbitkan SKP. Tapi ini sedang diperiksa nih. Tapi kita juga sedang mengajukan EPE untuk rollback. Misalnya rollbacknya untuk tahun pajak 2022, EPE-nya, RPE rollbacknya. Terus sedang diperiksa sama pemeriksa. Tapi belum terbit SKP. Nah, pemeriksa harus, terus kemudian udah conclude nih, udah harga transfernya 1.250. Misalnya pemeriksa di KPP bilang, wah ini aku mau ini nih, mau jadi temuan 1.500 nih. Kita sepakat dong 1.250. Kita kirim naskah IPE-nya, pemeriksa kamu harus pakai ini nih harga transfernya pokoknya 1.250 karena kita kesepakatannya dari IPE 1.250 untuk rollback tahun 2022 misalnya. Ya udah, SKP-nya terbitkannya bukan 1.500 menurut pengujian sementara pemeriksa tapi 1.250 seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian evaluasi, kita juga mengevaluasi EPE, benar nggak nih wajib pajak
melaksanakan EPA atau tidak. Kita juga mengawasi, evaluasi ketika misalnya ada suatu asumsi kritis yang berbeda, itu kita melakukan pembatalan, kita bisa membatalkan kesepakatan EPA atau peninjauan kembali gitu. Nah, ini peninjauan kembali secara proseduralnya atau dibatalkan tadi ya dalam hal ini. Nah, ini kalau ketahuan misalnya setelah kita evaluasi ternyata kok beda nih pelaksanaan EPA-nya dengan kesepakatan, berarti kita bisa batalkan. Nah, itu untuk pembaruan EPA ini bisa dilakukan 12 bulan sampai 6 bulan sebelum periode EPA Nah, periodenya dimulai. Nah, ini bisa disepakati satu kali pembaruan. Saat pembaruan EPA itu WP selama periode EPA misalnya udah 5 tahun ya, terus mau di renewal itu bisa syaratnya sudah melaksanakan kesepakatan EPA, terus tidak terjadi perubahan material dan entitas dan transaksi afiliasi yang disusulkan sama dengan yang sebelumnya gitu. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian karena ada wajib pajak yang waktu itu mengajukan pembaruan tapi dia telat sehingga ujung-ujungnya jadi permohonan EPA baru gitu. Ketika permohonan EPA baru nanti akan ini ya kayak perundingan ulang ya dengan negara lain gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya pembaruan EPA yang kalau misalnya pembaruan kita bisa lanjut sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya. Oke, kemudian nah ini timeline EPA kalau untuk yang ini ya pengajuannya 12 bulan sampai 6 bulan sebelum periode EPA, terus 1 bulan kita penelitian formal, 1 bulan kita penelitian formal, terus 2 bulan harus BP harus memenuhi ini nih dokumen-dokumennya, laporan keuangan 3 tahun, Tipidok 3 tahun. Nah ini biasanya teman-teman konsultan waktu itu biasanya lembur nih untuk memenuhi 2 bulan ini nih. Tapi biasanya kalau lebih enak kalau ketika akan mengajukan sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian kalau untuk unilateral pembahasan harus mulai 6 bulan ya. Terus 12 bulan ini harus sudah selesai kalau untuk unilateral. Kalau 24 bulan untuk yang bilateral atau multilateral. Setelah conclude atau closing, ada closing letter dari 2 negara. Closing letter 1 bulan harus keluar keputusan pemberlakuan EPA. Seperti itu. Dan kita juga menginformasikan ke KPP ini pemberlakuan EPA ini. Nah, kalau ini penyampaian dokumen ya. Nah, ini ada secara elektronik. Ini untuk memfasilitasi nanti portal siap kalau sudah tersedia. Nah, terima kasih gitu aja. Mungkin kita lanjut ke tanya jawab ya, atau kita kembalikan ke Pak Yazid dan Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.